Gimana kabarnya teman-teman? Masih kayak punya energi yang loyo apa semangat ini? Semangat Kak! Ya, semangat dong, harus semangat karena kita mau sharing mengenai Roh Kudus. Oke, teman-teman, mungkin bagi diri kita semuanya udah pada dengar siapa sih itu Roh Kudus? Kita pernah dengar, oh Roh Kudus itu menuntun saya, Roh Kudus itu memberkati saya, Roh Kudus memberikan saya kedamaian. Tapi apakah kita benar-benar tahu siapa itu Roh Kudus? Apakah kita benar-benar tahu siapa Roh Kudus yang ada di diri kita? Atau teman-teman udah ada yang tahu, tapi menyepelekan kehadiran Roh Kudus? Bentar ya, kayaknya nggak enak ini. Saya kayaknya gini aja dah. Ya, sorry ya. Nah, mungkin ada yang tahu siapa itu Roh Kudus tapi menyepelekan Roh Kudus. Ada yang ngomong, beberapa dari teman, mungkin ada teman saya yang ngomong, oh Roh Kudus itu yang Roh Kudus yang uyu gitu, mungkin gitu ya. Ada teman saya gitu loh, kayak gitu loh. Siapa yang pernah kayak gitu ya? Ngapain sih orang ini? Gitu loh. Terus jangan ketawa. Memang mungkin di antara teman kita juga ada orang yang seperti itu, teman-teman. Firman Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12 sampai 13, orang yang kamu kayak gitu, ngira orang ngomong syalalala ini mabuk. Ini orang yang tidak percaya Roh Kudus itu mereka tercengang, guys. Ngomong syalalala. Opo itu syalalala gitu. Teman-teman, Roh Kudus gak hanya seperti itu. Inti dari Roh Kudus itu gak syalalala uyu gitu. Atau ninu. Gak kayak gitu, guys. Tapi pandangan orang yang percaya sama Roh Kudus. Sorry guys. Pandangan orang yang percaya Roh Kudus, dia menganggap Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa, teman-teman. Pribadi yang selalu membuat dirinya merasa nyaman, membuat dirinya merasa sangat, oh saya nggak bisa tanpa Roh Kudus. Orang yang percaya Roh Kudus selalu merasa seperti itu. Dia selalu merasa bahwa dia membutuhkan Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita coba mengenal siapa sih Roh Kudus itu. Atau mungkin teman-teman juga pernah merasa bahwa, oh kenapa ya Kak, aku nggak bisa merasakan Roh Kudus. Kenapa ya Kak, emang Roh Kudus itu bentuknya kayak gimana, aku nggak bisa merasakan Roh Kudus. Nah, ini kita belajar sama-sama di sini. Nah, kita percaya sama seperti Kak Kaisi tadi bilang, kita percaya bahwa kita percaya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, dia adalah satu pribadi, satu kesatuan yang kita sebut, seringkali sebut ini Trinitas atau Tritunggal. Nah, tapi kali ini kita tidak bahas tentang Tritunggal, guys. Itu berbeda konteks dari tema kali ini. Itu nanti Katia bahas di lain hari aja, guys ya, kalau ada tema itu. Nah, next Kak, Roh Kudus kita baca dulu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya, guys. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa itu roh Allah? Nah ini, next Kak. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Pribadi Allah dalam konsep Tritunggal. Dia memiliki perasaan, dia memiliki pikiran serta keinginan. Makanya firman Tuhan ngomong,
dan nyuruh jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, teman-teman. Karena dia apa? Dia memiliki perasaan, pikiran. Dia bisa sedih, dia bisa merasa marah, kecewa. Efesus 4 ayat 30, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Kudus, kata Roh Kudus ini adalah cara penulis Alkitab berbicara mengenai kehadiran Allah secara pribadi, teman-teman. Nah, dalam perjanjian lama juga seringkali Roh Kudus ini ditandai dengan adanya nubuatan. Makanya dalam perjanjian lama adanya banyak-banyak nubuatan. Nah, itu adalah karya-karya Roh Kudus. Allah berbicara melalui Roh Kudusnya. Nah, untuk itu banyak orang Yahudi atau orang Israel percaya bahwa kehadiran Allah atau Roh Kudus adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Next, Kak. Nah, ini dalam bahasa Ibrani Roh Kudus itu ruah. Ada silakan kita bisa ngomong ruah. Bukan. Jangan gitu ya, guys. Ruah gitu. Nah, ini bahasa Ibraninya adalah ruah, artinya roh. Ada kesamaan umumnya yang lain disebut energi. Loh, Kak, kok bisa energi sama roh kok sama? Kok bisa, Kak? Teman-teman, kita harus sadar bahwa roh itu enggak terlihat. Sama seperti energi. Energi itu enggak terlihat. Nah, energi ini juga bahasa Ibrani itu wah. Jadi bahasa Ibrani itu meliputi banyak arti ya, teman-teman, sama kayak bahasa Inggris. Sama kayak bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawanya makan itu mangan. Terus yang kedua dahar. Nah, ini sama bahasanya. Nah, banyak macam artinya, Kak. Nah, roh itu sama seperti energi. Dia tidak kelihatan tapi bisa membuat segala sesuatunya bergerak, teman-teman. Pohon bergerak, itu karena energi. Nah, itu kesamaannya dari ruah itu tadi, roh itu tadi. Nah, kenapa kok semuanya bisa bergerak? Karena adanya energi. Energi yang menggerakkan pohon, awan. Kamu kok iya apa ya? Energi yang menggerakkan awan, pohon gitu. Nah, bahkan tubuh manusia bergerak karena adanya ruah. Manusia bisa bergerak karena adanya ruah, energi. Atau lainnya lagi apa? Angin. Atau lainnya lagi apa? Napas. Nah, coba tarik napas. Nah, itu yang membuat kalian hidup, bergerak. Coba gini. Nah, itu yang membuat kalian hidup, guys. Adanya ruah. Nah, termasuk napas kita ini. Nafas ini adalah energi yang menghidupkan, membuat kita bisa bergerak. Energi yang membuat kita bisa jalan ke ICA, datang ke WDP gitu. Ada juga WDP berkembang juga bukan karena saya. Tapi WDP berkembang karena ruah. Karena adanya roh. Bayangkan ketika WDP gak ada Roh Kudus, bagaimana WDP bisa berkembang? Kak Tia rasa gak bisa. Kak Tia rasa gak akan ada anak-anak baru yang datang di sini. Nah, itu semua karena siapa? Karena Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Nah, ada kata lain dari Roh Kudus. Nah, next, Kak. Nah, ini Ruah Elohim. Artinya roh Tuhan. Ruah Yahweh. Coba ngomong ruah Yahweh. Ruah Yahweh. Artinya roh Yahweh. Itu Yahweh dalam bahasa Israel itu artinya Allah yang tertinggi. Ruah Rahma. Bukan Rahma ya, guys, bukan Rahma. Nah, itu di sana Rahma.
Ruah hikmah, ini roh hikmat artinya. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia memberikan kita hikmat. Nih, karakter Roh Kudus. Kita bisa melihat dan menyadari pentingnya ruah dan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan kalau nggak ada Roh. Balik lagi ke ayat yang kejadian tadi. Bayangkan kalau nggak ada Roh. Bumi berbentuk, belum berbentuk, kosong gelap gulita. Bumi berbentuk. Nah, bayangkan kalau nggak ada ruah. Kak Tia bahkan mungkin nggak ada ya sampai saat ini ya, kalau nggak ada wah, nggak ada Roh, nggak ada Roh Kudus. Jangankan bisa sekolah, lahir aja nggak bisa, nggak ada. Itulah. Tanpa ruah tidak mungkin terjadi adanya pertumbuhan, teman-teman. Mungkin bulan dulu ya teman-teman yang malu-malu baru datang, bulan gimana ya? Emang aku malu? Mungkin ya, kayak bulan dulu yang sekarang. Nah, gitu. Bulan dulu gitu. Itu kita percaya bahwa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Eva dulu yang gimana ya? Enggak. Sekarang Korea terus. Sekarang, itu karena adanya pertumbuhan. Siapa ya lagi ya? Diras mungkin. Dia yang dulu malu-malu gitu ya. Sekarang dia berani loh buat melayani Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berani. Nova yang dulunya nangis gitu ya, kalau diajak ngomong nangis gitu ya. Sekarang malah ngajakin temen gitu. Nah, ini teman-teman, atau kita pernah coba mengingat-ingat masa-masa di mana masa itu tergilani Soro. Ya ampun Tuhan, kok capek banget gitu. Nah, terus hitsnya kan gitu ya. Ya ampun Tuhan, kok capek banget gitu. Nah, kita ingat ini masa itu. Kita bisa sampai berkembang sampai detik ini. Semuanya karena ruah, karena Roh Kudus. Nah, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngomong ke Kak Tia, kok aku nggak bisa merasakan Roh Kudus ya Kak? Kok balik ke itu ya? Kok aku nggak bisa merasakan Roh Kudus ya Kak? Nah, teman-teman, ketika kita nggak bisa merasakan Roh Kudus, coba tarik nafas teman-teman. Buang lagi. Stop. Jangan dibuang. Buang lagi. Coba tarik nafas. Itu kita bisa merasakan Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang ada dalam diri kalian, itu Roh Kudus. Kadang-kadang kita ngomong, Kak, nggak bisa merasakan Roh Kudus. Ya pergi Kak. Lombo. Ya, kita harus sadari. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, ketika kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita, pastinya kita nggak akan melawan orang tua kita, nggak akan melawan siapapun yang menindas kita. Kita selalu mengasihi, karena itulah karakter Roh Kudus itu karakter yang sopan. Dia sopan. Nah, inilah pentingnya kita belajar Roh Kudus itu supaya Tuhan itu mau taruh rohnya ke kita, bukan untuk supaya kita jadi Tuhan, tapi supaya kita mengerti karakter Tuhan gitu, supaya kita tahu baik dan enggak, ini baik enggak sama. Nah itu loh, pentingnya kita belajar tentang Roh Kudus supaya kita itu memiliki buah-buah roh. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang enggak baik, Roh Kudus selalu ingatkan, hei, ini baik gak buat kamu? Ada yang pernah ngerasain gitu gak? Atau ada yang pernah ngomong gak kotor gitu?
woi, swing gitu. Terus diingatkan, ini baik nggak buat aku? Woi, ngong gitu, biasanya ngong gitu. Ini baik nggak buat aku? Nah, itu loh. Pentingnya kita belajar Roh Kudus. Semakin kita mengerti karakter dia, semakin hati ini ingin selalu menyenangkan Roh Kudus. Nah, waktu seseorang menerima Tuhan Yesus, Tuhan masuklah dalam hatiku. Nah, di situ pasti ada kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, kehadiran itu yang membuat orang bertumbuh. Nah, kalau kalian bertumbuh sampai saat ini, nanti dalam diri kalian ada Roh Kudus. Pasti dong, kalau kalian ada Roh Kudus, pasti kalian tidak akan ngomong kasar. Kasar. Nah, karena apa? Kita tahu bahwa ada kekuatan sinyal yang membuat kita, mendorong kita untuk apa? Jangan ajo. Hei anakku, janganlah ngomong gitu. Ajolah melawan orang tua. Dan pernah ngalamin nggak? Diingetin gitu. Sama dalam hati kecil gitu. Ada. Pernah. Aku mau lapo yo. Gitu. Kayak gimana gitu. Nah, Roh Kudus akan menasihati kita supaya nggak melenceng. Nah, kadang dia juga berulang kali Roh Kudus mengingatkan Kak Tia, ya, cok munu ya. Nah, tapi masalahnya bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus masih berkarya dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita? Itulah pertanyaannya. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Adalah dengan cara kita lihat buahnya. Apa yang keluar dalam dirimu? Apa yang keluar dalam dirimu? Apakah buah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Nah, orang yang punya Roh Kudus pasti akan terjadi sesuatu dalam hidupnya. Karena Roh Kudus itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Nah, kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita, sudah pasti hidup kita ada buah yang terlihat dalam hidup kita. Kita bisa merasakan sendiri, teman-teman. Ada perubahan dalam hidup kita. Jangankan kita sendiri, orang lain bisa melihat, oh, ada Roh Kudus dalam diri. Jadi mungkin ketika kita nggak bisa merasakan Roh Kudus, ya teman-teman, merasa tidak, ya Tuhan, kok aku nggak bisa merasakan apa-apa ya, kok hambar sekali ya teman-teman. Mungkin next Kak, next. Nah ini, ketika kita tidak bisa merasakan Roh Kudus, sudah sepatutnya kita mempertanyakan pertobatan kita atau hubungan kita dengan Dia. Kadang ada orang yang merasa aku nggak bisa merasakan Roh Kudus, malah dia meragukan, ada nggak sih Roh Kudus? Kayak pernah dengar siapa ya yang itu ya? Ada temanku di sana ngomong kayak gitu. Ada nggak ya Roh Kudus? Ketika dia nggak merasakan Roh Kudus, ini tugas kita ini. Kita wajib mempertanyakan pertobatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini loh, sama kayak api ya teman-teman. Ibarat kalau kita mendekat ke api, pasti kan kita merasakan hangatnya api gitu ya kan. Kalau kita menjauh, kalau kita menjauh dari api, pastinya apa teman-teman? Pastinya nggak bisa merasakan hangat. Nah ini loh, sama seperti Roh Kudus. Kalau kita nggak bisa merasakan Roh Kudus, tanya hubunganmu sama Dia. Lupa ya kamu ya, kalau kamu udah terlalu jauh, sampai kamu nggak bisa merasakan Roh Kudus. Nah, teman-teman, itu loh. Nah, mungkin
singkat aja sampai di sini. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mengenal Roh Kudus, kita belajar buat pakai hidup kita. Itu nggak sembarangan. Kalau kalian mulai nggak bisa merasakan Roh Kudus, coba tarik nafas. Atau latihan boxing gini. Itu kan adanya energi. Dan mulai duduk diam dan berdoa. Minta Tuhan masuk dalam hatiku. Tuhan, aku perlu Engkau. Kenapa kok aku merasa gelisah? Nah, undang Tuhan masuk. Nah itu loh. Kita pakai hidup kita. Ketika kita sudah kenal Roh Kudus, bawa hidup kita untuk bisa lebih dekat, sehingga hidup kita dapat memiliki buah-buah roh yang sesuai dengan firman. Apa buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan. Susah nggak ya dapat itu? Susah nggak? Setiap dari kita masih berproses untuk mencapai hal itu. Makanya kita butuh terkoneksi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita ini memiliki buah-buah roh. Tuh, sekian dari firman Tuhan teman-teman. Kiranya teman-teman dapat diberkati. Mungkin ada pertanyaan